Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Reza di Raja Kurcaci Channel. Seperti video kali ini kita mau membahas mengenai mobil Wuling Almas. Nah, hampir kurang lebih sekitar 2 minggu ini mobil belum dilakukan pemanasan ya. Yang mana gue sendiri sengaja memang untuk menguji cobanya apakah memang kuat dari aki Wuling Almas ini ya guys. Jadi waktu itu gue habis cuci mobilnya, kemudian diparkir ke tempat parkir yang khusus ya. Parkir mobil khusus itu artinya parkir mobil rumah. Nah terus gue bungkus, kemudian emang gue nggak pakai selama 2 minggu dan juga tidak dipanaskan selama 2 minggu. Nah alhasil gue coba dan ternyata kondisi mesin tetap prima dan tidak adanya gejala kesulitan untuk menghidupkan mesin. Nah video ini gue buat bukan berarti membuat eksperimen buruk ya, karena memang ini adalah eksperimen dan uji coba gue sendiri. Karena kenapa? Biasanya memang mobil pada umumnya, yaitu mobil-mobil apapun ya, harus dipanaskan minimal 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya. Nah ini kemarin ini memang gue jarang pakai dan lebih senang menggunakan mobil, kadang-kadang kendaraan bermotor untuk berpergian ke kantor. Nah gue makanya dengan ini bikin video ini untuk mereview dari kondisi mobil Wuling Almas setelah 2 minggu tidak dipanaskan seperti itu. Nah, yang lebih menariknya lagi, Wuling Almas ini kan memang menggunakan berbagai macam banyak fitur-fitur. Tentunya tidak tidak mungkin dia tidak berhubungan dengan kelistrikan seperti itu ya. Nah, yang jadi sorotan yang terpenting adalah dari fitur-fitur Wuling Almas ini memang sangat banyak sekali ya. Tetapi kita harus mengantisipasi pemakaiannya. Artinya seperti apa? Pada saat kita idle atau tidak menghidupkan mesin, kita menggunakan fitur-fiturnya seperti misalkan membuka panoramic sunroof, kemudian menghidupkan musik, serta membuka jendela. Nah itu menggunakan baterai tentunya. Nah yang paling kita harus jaga adalah jangan sampai kita pada saat mobil setelah dilakukan setelah dimatikan mesinnya, lalu kita membuka atau tidak sengajanya pintu mobil Wuling Almas ini renggang seperti itu. Karena kenapa? Ini bisa menyebabkan penggunaan atau pengurusan baterai atau aki yang ada di mobil Wuling Almas ini. Nah itu berlaku keseluruhan semua mobil seperti itu sebenarnya. Nah kadang memang ada beberapa mungkin dari teman-teman yang ada di grup ataupun ada dari komentar mobil Wulingnya belum nyampe setahun akinya sudah habis. Nah itu juga mempengaruhi dari kondisi pemakaian ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian menggunakannya mobil tersebut mungkin sudah beberapa tahun ataupun sudah perjalanan jauh, alhasil mungkin sangat mempengaruhi dari aki itu sendiri, seperti itu. Nah, baru-baru ini banyak banget mobil-mobil yang keluar dengan berbagai macam fitur-fitur menarik ya. Nah, contohnya mungkin gue sebutin aja, yaitu adalah Honda BR-V yang terbaru ya. Mobilnya ini memang lumayan bagus dan kondisinya juga cukup keren lah kalau dibilang untuk brand Honda ini, seperti itu. Tapi apakah memang ini bisa menjadi komparasi terhadap mobil Wuling Almas? Nah, itu kembali lagi kepada selera kalian. Nah, untuk masalah fitur sama fitur ini tidak apple to apple. Karena kenapa? Memang dari segi harga pun terbilang lebih tinggi harga mobil Wuling Almas seperti itu ya. Jadi memang kalian tidak bisa membandingkan terhadap mobil ini lebih canggih dari mobil Wuling Almas seperti itu. Karena kenapa? Di mobil Honda sendiri, sekalipun Honda CR-V Turbo pun dia juga memiliki Honda Sensing, dan kalau di Wuling yaitu menggunakan ADAS. Nah, sama-sama memiliki fitur yang menarik seperti adaptive cruise control, itu sudah ada di mobil Wuling Almas seperti itu ya. Dan juga ada beberapa sensor-sensor menarik gitu. Ini sudah ada fiturnya di Wuling Almas. Nah, kenapa kalian membandingkan dengan Honda BR-V? Boleh-boleh saja, karena memang sama-sama mobil Jepang sekarang ini menggunakan berbagai fitur-fiturnya
yang setelah lama biasanya fitur-fitur itu dipangkas dan tidak ditempatkan di tanah air seperti itu ya. Nah, sekarang gue mau komparasi aja sedikit. Kalau untuk mobil Wuling Alma sendiri, kenapa memang banyak yang minati? Karena mobil ini tergolong SUV 3 baris dan memiliki panoramic sunroof yang luas. Nah, di situ nilai value-nya dari mobil Wuling Almas seperti itu. Kemudian untuk garansinya sendiri memang cukup lumayan ya, hampir kurang lebih sekitar 4 tahun atau 5 tahun ya, tolong dikoreksi ya. Nah, ini banyak mungkin beberapa yang menjadi sorotan kepada para pengguna mobil yang baik ingin menukar mobilnya ataupun memang ada rencana ingin membelinya seperti itu ya. Jadi memang kalau untuk dilihat-lihat dari harga pun ini cukup masuk akal ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat kenapa beli mobil menggunakan garansi, karena ketika halnya kita tidak pernah tahu berbagai kondisi jalanan ataupun kita menggunakan dimanapun, kita lebih bagus adanya jaminan dari mesin dan keseluruhan dari mobil Wuling Alma sendiri seperti itu ya. Dan juga yang paling gue sukai adalah adanya ikut member dari Wali tadi, karena kenapa kita bisa berbagi dengan mereka-mereka mengenai dari satu sama lainnya mengenai kondisi mobilnya seperti itu, dan banyak juga aksesorisnya. Oke guys, sekian dulu video sharing dari gua. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol like dan subscribe and share video-video ini. Jika kalian ada yang mau ditanyakan, boleh komentar di kolom komentar. Oke, Raja Kurcaci, bye, thank you for watching.